Dalam operasi keamanan maritim yang dikategorikan sebagai high risk, TNI Angkatan Laut berhasil menyita satu kontainer berisi senjata laras panjang, amunisi berbagai kaliber, serta perlengkapan taktis yang diduga kuat dikirimkan untuk kebutuhan kelompok bersenjata di Papua. Penindakan dilakukan setelah kapal pengangkut kontainer tersebut terdeteksi melakukan manuver mencurigakan di perairan timur Indonesia dan tidak merespons beberapa kali peringatan dari unsur patroli TNI AL. Menurut laporan awal yang diterima redaksi, tim pemeriksa menemukan bahwa dokumen manifest kapal telah dimanipulasi. Isi kontainer tercatat sebagai perlengkapan industri, namun saat dilakukan pemeriksaan fisik, petugas langsung mendapati tumpukan peti kayu yang dikemas rapi dan disembunyikan di balik lapisan kontainer palsu. Di dalamnya terdapat lebih dari 100 pucuk senjata, termasuk senapan penembak runduk, serta perangkat komunikasi terenkripsi yang biasa digunakan dalam operasi militer profesional. Tidak hanya itu, TNI AL juga mengamankan beberapa individu yang diduga merupakan tentara bayaran asing. Mereka ditemukan berada di lokasi yang sama, menumpang kapal logistik yang mengawal jalur pelayaran kontainer tersebut. Para tersangka membawa identitas berbeda-beda, dokumen perjalanan yang tidak konsisten, serta peralatan khusus yang memperkuat dugaan bahwa mereka terlibat langsung dalam upaya penyelundupan dan pelatihan tempur untuk kelompok bersenjata di Papua. Sumber internal menyebutkan bahwa operasi ini merupakan hasil gabungan intelijen yang telah dipantau berbulan-bulan setelah muncul indikasi adanya pendanaan serta suplai logistik dari jaringan internasional yang mencoba memperkuat eskalasi konflik di wilayah tersebut. Penyitaan ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi bukti adanya jalur suplai senjata yang lebih terorganisir. Dibandingkan kasus-kasus yang ditemukan sebelumnya, pihak berwenang kini tengah melakukan pendalaman terhadap asal senjata, jalur distribusi, keterlibatan pihak luar, serta pola komunikasi para tersangka. Semua barang bukti telah diamankan, sementara para individu yang ditahan sedang menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap siapa aktor utama di balik upaya penyelundupan ini. Pemerintah diperkirakan akan mengeluarkan pernyataan resmi setelah proses identifikasi dan analisis barang bukti selesai dilakukan. Usai kapal berhasil dihentikan di koordinat pengawasan sektor timur, pasukan pemeriksa dari KRI yang bertugas langsung melakukan prosedur Visit, Board, Search, and Seizure (VBSS). Pendekatan dilakukan secara bertahap karena intelijen memperkirakan adanya potensi perlawanan bersenjata maupun upaya menghilangkan barang bukti. Tim penyergap bersenjata lengkap naik ke dek utama setelah memastikan area sekitar kapal aman dari ancaman. Saat pemeriksaan dimulai, beberapa kru kapal menunjukkan gelagat tidak kooperatif. 2 orang berusaha mengakses ruang kemudi dan mencoba melakukan manuver menghindar, namun berhasil dilumpuhkan dalam hitungan detik. Insiden tersebut memperkuat kecurigaan bahwa kontainer yang diangkut kapal itu bukan sekadar komoditas umum. Setelah seluruh area vital diamankan, tim teknis logistik TNI AL mulai membuka kontainer yang sebelumnya terdeteksi mencurigakan melalui pemindaian termal. Lapisan metal tambahan yang dipasang secara profesional ditemukan menutupi isi sebenarnya, menunjukkan upaya penyamaran tingkat tinggi. Ketika lapisan itu dipotong, tim langsung menemukan deretan peti berukuran besar yang tersusun sistematis lengkap dengan kode pengiriman yang tidak sesuai dengan dokumen manifest. Setiap peti dibuka satu persatu. Hasilnya, puluhan jenis senjata dan komponen militer ditemukan, termasuk senapan serbu tipe modern dengan nomor seri yang sengaja dihapus, senapan runduk kelas militer yang biasa digunakan untuk operasi jarak jauh, ratusan magasin dan ribuan butir amunisi berbagai kaliber, alat bantu bidik termal, serta perangkat optik generasi terbaru. Selain itu terdapat pula peralatan komunikasi dengan enkripsi digital yang identik dengan perangkat pasukan profesional, serta drone pengintai berukuran menengah yang mampu beroperasi hingga puluhan kilometer. Penemuan ini semakin menguatkan analisis intelijen bahwa jaringan penyelundup memiliki dukungan teknologi dan finansial berskala besar. Dalam waktu yang hampir bersamaan, di dek belakang kapal, tim intelijen maritim mendeteksi 4 individu asing yang mencoba menyembunyikan perlengkapan taktis. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa mereka membawa rompi balistik ringan, pisau tempur, dan perangkat navigasi satelit yang biasa digunakan dalam operasi paramiliter. Ketika dimintai identitas, 3 dari mereka memberikan informasi tidak konsisten satu sama lain, sementara 1 individu tidak membawa dokumen sama sekali. Sumber di lapangan menyebutkan bahwa gaya tubuh, aksen bahasa, dan perlengkapan yang mereka bawa menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka merupakan tentara bayaran yang sudah berpengalaman di zona konflik
Mereka diduga dikontrak sebagai pelatih tempur atau penghubung antara pemasok senjata dan kelompok bersenjata di Papua. Setelah seluruh personel dan barang bukti diamankan, TNI AL menetapkan kapal tersebut dalam status sitaan penuh. Kapal kemudian dikawal menuju pangkalan terdekat untuk pemeriksaan lanjutan. Seluruh akses komunikasi dari kapal dinonaktifkan untuk mencegah kebocoran informasi, sementara proses identifikasi dilakukan. Operasi penindakan ini membuat jalur penyelundupan yang selama ini dipantau intelijen akhirnya terungkap secara terang-terangan. Aparat kini tengah memetakan ulang jaringan logistik yang diduga mencakup pemasok luar negeri, operator laut, penghubung darat, hingga koordinasi di tingkat lokal. Temuan ini disebut berpotensi membuka rantai jejaring yang selama ini sengaja disamarkan oleh pihak-pihak yang diduga ingin memperpanjang konflik di wilayah timur Indonesia. Penyitaan kontainer berisi persenjataan ini membuka kembali peta jejaring gelap yang selama ini menjadi sorotan aparat keamanan. Berdasarkan analisis awal dari tim intelijen gabungan, jalur suplai yang digunakan diduga melibatkan sindikat lintas negara yang beroperasi memanfaatkan celah hukum pelayaran internasional, termasuk penggunaan flag of convenience, yaitu praktik mendaftarkan kapal pada negara lain untuk menghindari pengawasan. Menurut sumber investigatif, struktur jaringan tersebut tidak hanya terdiri dari pemasok senjata dan operator pengiriman, tetapi juga broker logistik, penyedia dokumen palsu, hingga oknum yang memfasilitasi transaksi keuangan melalui rekening perusahaan fiktif. Setidaknya ada 3 negara yang diduga menjadi titik transit dengan jalur pengiriman dipilih secara khusus untuk menghindari radar intelijen maritim. Dugaan motif pengiriman senjata ini mengarah pada upaya memperkuat kapasitas tempur kelompok kriminal bersenjata di Papua. Indikasi ini terlihat dari jenis senjata yang ditemukan, sebagian besar merupakan tipe yang digunakan dalam perang gerilya modern, termasuk model dengan bobot ringan namun daya tembak tinggi. Selain itu, keberadaan perangkat komunikasi terenkripsi menunjukkan adanya rencana untuk meningkatkan koordinasi taktis di lapangan. Yang paling disorot adalah kehadiran tentara bayaran asing yang berhasil ditangkap bersama barang bukti. Dari hasil pemeriksaan tahap awal, beberapa perangkat yang mereka bawa mengandung data rute, catatan koordinat, dan serangkaian foto udara wilayah pedalaman Papua. Temuan tersebut memicu dugaan bahwa mereka tidak hanya bertugas mengawal pengiriman senjata, namun juga memberikan pelatihan teknis kepada pihak penerima. Analisis data digital pada perangkat mereka juga menunjukkan beberapa komunikasi terenkripsi yang mengarah pada kontak luar negeri. Tim Cyber TNI kini sedang melakukan dekripsi untuk melacak identitas pengendali utama jaringan, termasuk apakah mereka bagian dari kelompok yang lebih besar, seperti perusahaan keamanan bayaran atau sindikat perdagangan senjata global. Sementara itu, pihak berwenang menyoroti adanya perubahan pola pengiriman yang semakin canggih.